Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abram Rahmat, perwakilan dari kelompok KKN 155 yang akan membahas materi tentang tangga bencana. Pada video kelima kali ini, saya akan membahas materi tentang bencana gempa bumi yang terdiri dari yang pertama, apa aja sih penyebab terjadinya bencana gempa bumi? Yang kedua, tanda-tanda sebelum terjadinya bencana gempa bumi. Yang ketiga, cara mengantisipasi bencana gempa bumi. Dan yang keempat, cara menanggulangi saat bencana gempa bumi telah terjadi. Oke, mari kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Apa aja sih penyebab terjadinya bencana gempa bumi? Penyebab terjadinya bencana gempa bumi dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, adanya pergeseran lempengan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan, dikarenakan adanya lempeng yang bergerak. Semakin besarnya tekanan tersebut, maka semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, maka akan ada kemungkinan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, gempa bumi juga bisa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi juga dapat disebabkan oleh kelakuan manusia, seperti melakukan pengujian terhadap bahan peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom dan sebagainya. Yang keempat, menurunnya kepadatan tanah dan berkurangnya air tanah secara signifikan sehingga dapat membuat pergeseran lempengan bumi. Setelah kita tahu materi apa aja sih penyebab terjadinya bencana gempa bumi, maka kita juga harus tahu apa sih tanda-tanda sebelum terjadinya bencana gempa bumi. Tanda-tanda sebelum terjadinya bencana gempa bumi dapat dilihat dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, terdapat awan yang berbentuk seperti angin tornado atau seperti pohon, seperti batang, yang bentuknya itu berdiri. Awan tersebut adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum bencana gempa tersebut terjadi. Yang kedua, biasanya binatang-binatang akan mencari tempat persembunyian dan memiliki perilaku yang sangat aneh dan gelisah, dikarenakan binatang memiliki insting yang kuat apabila tempat tinggalnya sudah tidak aman. Yang ketiga, air tanah akan menjadi lebih surut dikarenakan terserap oleh celah yang retak akibat adanya pergeseran pada lempengan bumi. Yang keempat, gelombang elektromagnetis berkekuatan besar itu sendiri terjadi akibat adanya patahan atau pergeseran lempengan bumi gelombang elektromagnetis. Yang kelima, seismometer sebagai alat penangkap getaran pada tanah menampilkan sebuah grafik yang tidak beraturan yang mengindikasikan akan terjadinya bencana gempa bumi. Karena kita sudah tahu nih, apa aja sih penyebab terjadinya bencana gempa bumi, maka kita juga harus tahu nih bagaimana cara mengantisipasi sebelum bencana gempa bumi tersebut terjadi. Bagaimana sih cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasi bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memastikan bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran atau gempa, sehingga apabila terjadinya gempa bumi, maka bangunan tersebut dapat bertahan dari goncangan dan meminimalisasikan retakan pada bangunan. Yang kedua, mengikuti standar kualitas bangunan untuk memastikan bangunan kuat terhadap getaran atau gempa. Yang ketiga, membuat fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Yang keempat, memastikan bangunan-bangunan vital yang telah ada terbangun dengan pondasi yang kuat. Dan yang kelima, merencanakan pemindahan tempat pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana. Tapi, apa yang akan terjadi apabila kita belum sempat melakukan antisipasi terhadap bencana gempa bumi? Ternyata gempa buminya malah datang duluan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi apabila bencana gempa bumi telah terjadi. Yang pertama, berlindunglah di bawah meja atau di bawah kasur agar terhindar dari barang-barang tinggi yang akan jatuh. Usahakan tetap di bawah meja atau kasur sampai guncangan berhenti. Yang kedua, apabila masih ada waktu untuk keluar, segeralah keluar menuju lapangan kosong untuk menghindari benda-benda yang rubuh seperti tiang, bangunan, ataupun pohon yang dapat jatuh menimpa kalian. Yang ketiga, pada saat berkendara, maka roda kendaraan akan seperti gundul dan kalian akan kehilangan keseimbangan. Oleh karena itu, apabila sudah terdapat getaran, segeralah berhenti untuk menepi di persimpangan, serta mematikan mesin dan gunakan rem tangan. Dan yang keempat, pantaulah keadaan sekitar yang terkena dampak gempa bumi dan cari informasi terkait gempa bumi di daerah tersebut untuk mencari tahu apakah ada gempa susulan atau tidak.